Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semua. Sehat semua kan? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada perkuliahan daring, ya daring karena pandemi ini kita belum bertatap muka, tetapi kita masih bisa untuk bertatap muka melalui daring walaupun tidak bertemu langsung, tetapi kita bisa menyampaikan perkuliahan secara maksimal, artinya masih bisa untuk melaksanakan daripada proses pembelajaran ini. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akan memberikan materi tentang penggolongan obat. Silakan slide-nya. Nah, baik, hari ini tentang penggolongan obat. Sebelum kita masuki tentang penggolongan obat, mungkin terlebih dahulu Ibu ingin menanyakan apa saja sih yang kalian tahu tentang penggolongan obat atau apa logo-logo obat yang ada di apotik ini, yang ada di apotik. Siapa yang bisa logo-logo, bukan yang ada di apotik ya, artinya yang ada pada kemasan obat. Saya, Bu. Yang dari apotik. Siapa Yesi? Utami. Ah, ya. Ayo Utami, siapa Utami? Apa saja contohnya Utami? Contoh dari penggolongan obat itu ada obat bebas, Ya. obat terbatas, obat keras, ya. psikotropik. Ya, baik. Betul sekali bahwa penggolongan obat itu bermacam-macam ya. Terdiri dari ada obat bebas terbatas, obat narkotik, obat keras, obat psikotropik. Ada lagi dia macam-macamnya sekarang obat herbal terstandar, kemudian jamu ya, obat fitofarmaka. Nah, di mana kesemuan obat itu dia banyak macam perbedaannya. Siapa yang tahu bisa menjelaskan tentang perbedaan daripada obat tersebut? Yang ada terjadi. Roza? Kiki? Ya. Intinya saja perbedaannya pada apa? Roza bisa, kalau enggak Yesi? Ya, Bu, Yesi, Bu. Ya, Yesi. Inti dari perbedaan obat-obat itu dari bisa dijual bebas atau tidak, kemudian dari penandanya, Bu, di kotak ataupun kemasan obat tersebut. Bisa berwarna hijau, merah, atau tulisan K di tengahnya biru gitu, Bu. Ya, baik, sangat bagus sekali ya. Jadi perbedaan daripada obat-obat tersebut pertama yaitu dari logonya ya. Logo dari kemasan tersebut ada pembedanya. Misalnya kalau obat bebas itu berlogo warna biru, kalau obat keras dia ada huruf K di tengahnya, kalau obat bebas terbatas itu obat bebas itu warna hijau ya. Kalau obat bebas terbatas dia warna biru. Kemudian kalau obat narkotik ada palang merah, obat psikotropik ya, itu hampir sama dengan obat keras ya. Nah, di mana obat keras tertentu. Nah, di mana perbedaannya yaitu pada pengeluaran obatnya. Artinya atau peredaran obatnya. Kalau misalnya dia obat bebas itu boleh dijual tanpa resep dokter. Makanya kalau obat-obat bebas itu dia banyak ada di depan-depan etalase ya. Contohnya apa yang biasanya dijual bebas tanpa resep dokter? Misalnya kayak ya parastamol, apalagi obat-obat ya vitamin, ya Pip C ya. Kemudian ya macam-macam lah yang ada di etalase bagian depan di apotek itu biasanya dijual bebas. Artinya dijual bebas tanpa resep dokter karena dia memiliki penandaan daripada obat bebas. Artinya walaupun dia dijual dengan bebas, artinya
tidak ada terjadi penyalahgunaan bagi pasien yang memang tidak ada efek negatifnya pada kendala pada penggunaan obat tersebut. Nah, kemudian ada lagi dicantumkan pada logo sediaan atau kemasan itu obat keras. Artinya obat keras itu adalah obat yang harus ditebus atau harus dibeli dengan resep dokter. Makanya kalau misalnya kita ke apotek itu ada yang ditolak, ya kan? Contoh, misalnya mau beli obat antibiotik atau obat apa yang obat keras, contohnya TTM atau obat lain ya yang memiliki logo obat keras itu harus dengan resep dokter. Makanya kadang ada yang di apotek itu ditanyakan mana resepnya. Contohnya seperti obat-obat apa? Siapa lagi yang bisa? Contoh obat yang lain yang obat keras. Dexamethasone. Ya, dexamethasone yang saat ini kan menjadi katanya obat bukan penangkal, bukan pencegah COVID ya. Nah, itu harus dibeli dengan resep dokter. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau misalnya dijual bebas itu memiliki efek yang negatif, artinya bisa memberikan dampak negatif bagi pasien, kemudian ada terjadi penyalahgunaan. Makanya di sini dia harus diberikan dengan resep dokter ya. Yang ketiga itu ada obat bebas terbatas ya, obat bebas terbatas atau yang kita sebut juga dengan obat yang berwarna logo biru. Ya, itu juga mana slide-nya ini? Harus juga dengan nih obat bebas terbatas ya. Pada ini obat bebas, contohnya vitamin, palsam. Nah, obat bebas terbatas ini seperti CTM ini ya. Ini boleh juga diberi tanpa resep dokter, tapi harus dilihat peringatan pada pemberian obat tersebut, pada logo obat tersebut, karena macam-macam harus diatur, harus diikuti peraturannya. Ini ada 6 peraturan pada pemberian obat bebas terbatas. Ya, kemudian yang ini ada peraturan nomor 1, 2, awas obat keras hanya untuk umur, obat bebas ya. Nah, kemudian kita lanjut pada obat keras tadi sudah ya. Kemudian obat narkotik. Nah, obat narkotik ini juga penandaannya warna palang berwarna merah atas dasar putih. Sebelum obat narkotik mungkin kita terlebih dahulu menjelaskan tentang obat psikotropik. Nah, obat psikotropik ini umumnya obat-obat yang yang harus betul-betul pengawasannya kita sebut dengan obat keras tertentu atau OKT. Ini banyak digunakan obat-obat penenang, ya, obat-obat penenang psikotropik. Makanya di sini harus sekali diperhatikan, harus dengan resep dokter karena dia bisa mempengaruhi daripada psikis pasien yang menggunakannya. Nah, karena itu pemberian obat ini harus dipantau dan juga tidak boleh dibeli dengan bebas karena takut daripada penyalahgunaan karena obat ini banyak mempengaruhi aktivitas psikis ya seperti depresan, obat-obat ya diazepam ya, kemudian ya untuk mempengaruhi psikis kita lah ya. Ya, itu yang obat psikotropik. Kemudian kita lanjutkan pada obat narkotik. Nah, obat narkotik ini palang putih terbalik ini ya. Ini harusnya palang merah atas dasar putih. Nah, narkotik ini juga biasanya seperti morfin, petidin ya. Itu harus dilakukan dengan resep dokter, jadi tidak boleh diberi bebas. Kemudian untuk apotek sendiri, kalau untuk obat narkotik dan psikotropik ini itu harus dengan pelaporan setiap bulannya, ya. Jadi kalau untuk obat bebas terbatas itu tidak perlu dilakukan pelaporan karena narkotik dan psikotropik ini berapa bulan pengeluarannya, berapa banyak pengeluaran obatnya itu harus tercantum dan dilaporkan kepada dinas kesehatan. Baik, itu tentang penggolongan obat. Ada pertanyaan sampai sini terkait daripada tentang penggolongan obat?
Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terlebih dahulu, kalau ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lihatkan dulu testimoninya, lupa Ibu. Baik, Yesi, testimoninya gimana Yesi? Ya baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yesi Nur Sofyan, NIM F1 F117001, mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan testimoni selama mengikuti perkuliahan dengan Ibu, yaitu dosen kami Ibu Uci Lestari, S.Pharm, M.Pharm, Apoteker. Selama mengikuti proses perkuliahan dengan Ibu, banyak ilmu yang mudah kami serap dan mudah kami pahami, karena Ibu mempersiapkan materi perkuliahan dengan sangat baik. Kemudian setiap pertemuan itu disediakan materi berupa PowerPoint, kemudian PowerPoint tersebut berisi inti-inti dan informasi penting dari materi untuk mahasiswa. Nah, kemudian materi yang kami terima itu menarik, singkat, padat, tepat, dan kemudian Ibu juga menjelaskan secara rinci, jelas satu-satu, sehingga kami mudah memahami, sehingga juga mudah kami mengerti, gitu. Kemudian beberapa kali mungkin Ibu juga sering memberikan kami nasihat, motivasi untuk lebih giat lagi belajar, untuk pantang menyerah, dan terus semangat dalam menekuni bidang farmasi. Mungkin begitu Bu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apa ada kekurangannya ya sih? Kekurangannya tidak, Bu, tapi dari mahasiswa yang memang harus konsisten dengan janji di awal pertemuan ataupun kontrak kuliahnya di RPS gitu, Bu. Ya, baik, terima kasih atas testimoninya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.